Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua masalah tentang sujud sahwi dalam kitab Al-Jadawilul Fiqhiyah lil Masailil Khilafiyah fi kitab Bidayatil Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid Muhammad bin Ahmad bin Rushdin Al-Hafidi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab At-Taharati Was-Salati wa Ahkamil Mayyit Al-Juz'ul Awal wa Al-I'dad Al-Ustadz Dr. Zahir bin Fakhri Al-Zahir wa huwa Al-Ustadz Al-Fiqhi wa huwa Al-Ustadz Al-Fiqhi bi Kulliyati Syari'ah bil Jami'ati Al-Islamiyati bil Madinati Al-Munawwarah hafizahullahu ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk dalam masalah ke-170, yaitu apakah disyariatkan sujud sahwi bagi makmum karena lupa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian gambaran perselisihan. Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi merupakan sunnah bagi imam dan orang yang salat sendirian. Mereka berselisih mengenai makmum apabila ia bukan makmum masbuk yang lupa ketika solat di belakang imam. Apakah ia harus melakukan sujud sahwi atau tidak? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Tetapi sebelum itu, sebab perselisihan mereka ialah perbedaan pendapat mereka kembali kepada persoalan apakah imam menanggung kesalahan makmum dalam rukun solat atau tidak. Pendapat pertama, yaitu jumhur, mengatakan bahwa imam menanggung atau menghapus sujud sahwi makmum. Kemudian pendapat kedua yang dipegang oleh Imam Makhul rahimahullahu ta'ala, makmum tetap wajib melakukan sujud sahwi apabila ia lupa ketika solat di belakang imam. Kemudian dalil pendapat jumhur mengatakan yang pertama, karena imam menanggung kelalaian makmum dalam perkara-perkara wajib. Kemudian dalil kedua yaitu dalam hadis yang berarti sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Makmum bertakbir bersama imam dan bertasbih bersama imam. Kemudian dalil ketiga, karena Muawiyah pernah berbicara di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian dalil berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada sujud sahwi bagi orang yang salat di belakang imam. Jika imam lupa, maka imam dan makmum yang di belakangnya melakukan sujud sahwi. Jika makmum yang di belakang imam lupa, maka tidak ada sujud sahwi baginya, oleh karena imam telah mencukupinya. Dalam sanadnya terdapat kelemahan. Kemudian dalil pendapat kedua yaitu Imam Makhul rahimahullahu ta'ala. Dalil pertama, karena imam tidak menanggung kelalaian yang dilakukan sendiri oleh makmum. Kemudian yang kedua, keumuman hadis-hadis tentang sujud sahwi di antara hadis Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang lupa dalam salatnya hendaklah melakukan dua sujud setelah salam. Hadis ini bersifat umum, mencangkup imam yang salat sendirian maupun makmum. Kemudian pendapat yang rajih, yaitu yang kuat, pendapat pertama, yaitu imam menanggung sujud sahwi makmum. Syekh Ibn Rushdi rahimahullahu ta'ala menilai pendapat Makhul sebagai pendapat yang syadz. Kemudian buah perselisihan. Menurut pendapat pertama, barang siapa menjadi makmum lalu lupa dengan meninggalkan suatu kewajiban salat, maka tidak disyariatkan baginya sujud sahwi. Kemudian pendapat kedua mengatakan, yaitu Samratul Khilaf, barang siapa menjadi makmum lalu lupa dengan meninggalkan kewajiban salat, maka wajib baginya melakukan sujud sahwi setelah imam mengucapkan salam. Kemudian masalah selanjutnya yaitu masalah ke-171, yaitu kapan makmum melakukan sujud sahwi apabila ia tertinggal sebagian solat bersama imam, sedangkan imam melakukan sujud sahwi. Gambaran perselisihannya ialah
bahwa para ulama sepakat apabila imam lupa maka makmum mengikutinya dalam sujud sahwi, sekalipun makmum tidak ikut lupa, baik ia mendapatkan seluruh solat maupun hanya sebagian darinya. Mereka juga sepakat bahwa mengikuti imam hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, yang berarti sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Namun mereka berselisih pendapat mengenai kapan makmum masbuk melakukan sujud sahwi, apabila ia tertinggal satu rakaat atau lebih bersama imam. Kemudian penyebab perselisihan mereka kembali kepada pertanyaan, apakah yang menjadi patokan dalam sujud sahwi adalah mengikuti imam, ataukah memperhatikan posisi sujud pada akhir salat makmum sendiri. Kemudian masalah ini terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, Ahmad, Atha, Al-Hasan, An-Nakhai dan Asy-Sya'bi rahimahumullahu taala, yaitu makmum melakukan sujud sahwi bersama imam secara mutlak, kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Kemudian pendapat kedua yang dinisbatkan kepada Ibnu Sirin dan Ishaq, yaitu makmum yang qada rakaat yang tertinggal terlebih dahulu kemudian sujud sahwi. Selanjutnya pendapat ketiga, yaitu pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Malik, Al-Laitsi dan Al-Auza'i, mengatakan apabila imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, makmum ikut sujud bersamanya. Namun apabila imam melakukan sujud sahwi setelah salam, makmum melakukan sujud setelah selesai mengqada salatnya. Kemudian pendapat yang terakhir, yaitu pendapat keempat yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu makmum melakukan sujud sahwi bersama imam, kemudian melakukan sujud sahwi sekali lagi setelah menyelesaikan qada salatnya. Kemudian dalil pendapat pertama yang pertama adalah yang dijadikan ukuran adalah menyesuaikan perbuatan makmum dengan perbuatan imam. Ini merupakan syarat mengikuti imam berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka apabila ia sujud, sujudlah kalian. Kemudian dalil kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu taala, bahwa tidak ada sujud sahwi bagi orang yang salat di belakang imam. Jika imam lupa, maka ia dan orang yang di belakangnya melakukan sujud sahwi. Namun asar ini sanadnya lemah. Kemudian dalil ketiga pada pendapat pertama, yaitu karena sujud sahwi termasuk bagian salat bagi orang yang salatnya sempurna. Demikian pula bagi makmum yang masbuk. Kemudian dalil pendapat kedua, tempat sujud sahwi adalah di akhir salat, sehingga lebih didahulukan daripada menyesuaikan perbuatan imam dengan perbuatan makmum. Kemudian dalil pendapat ketiga, ayuhul ikhwah, yang pertama itu jika imam sujud sebelum salam, makmum mengikutinya berdasarkan keumuman hadis, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Kemudian dalil yang kedua pada pendapat ketiga, yaitu jika imam sujud setelah salam, maka makmum memperhatikan sujud sahwi, yaitu di akhir salatnya sendiri, sehingga ia baru sujud setelah menyelesaikan salatnya. Kemudian dalil pendapat keempat mengatakan bahwa pada sujud pertama makmum memperhatikan mengikuti imam, maka ketika imam sujud ia ikut sujud. Kemudian dalil kedua pada pendapat keempat, yaitu pada sujud kedua imam memperhatikan bahwa tempat sujud sahwi adalah di akhir salat, sehingga ia melakukan sujud lagi setelah selesai mengqada salatnya. Kemudian pendapat yang paling rajih, yang paling kuat di antara 4 pendapat ini, yaitu pendapat keempat, yaitu makmum melakukan sujud sahwi 2 kali, karena yang pertama untuk mengikuti imam, sedangkan yang kedua dilakukan pada tempat sujud sahwi, yaitu di akhir salat. Kemudian buah perselisihan. Pendapat pertama mengatakan barang siapa masbuk lalu imamnya melakukan sujud sahwi setelah salam, maka ia ikut sujud bersama imam, kemudian menyempurnakan salatnya dan tidak sujud lagi. Kemudian pendapat kedua, barang siapa masbuk lalu imamnya melakukan sujud sahwi sebelum salam,
maka ia tidak mengikutinya. Tetapi setelah menyempurnakan salatnya, ia melakukan sujud sahwi. Kemudian Thamratul Khilaf pendapat ketiga, yaitu barang siapa masbuk lalu imamnya melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka ia mengikutinya. Setelah selesai mengqadha salatnya, ia melakukan sujud sahwi lagi. Kemudian pendapat keempat, barang siapa masbuk lalu imamnya melakukan sujud sahwi baik sebelum maupun sesudah salam, maka ia ikut sujud bersama imam. Setelah menyempurnakan salatnya, melakukan sujud sahwi sekali lagi. Barakallahu fikum. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.